Selamat malam Mbak Rini sama penonton pertama. Mbak Septia, selamat malam semuanya. Dan selamat bergabung di live IG Bocah Indonesia pada malam hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mau sharing-sharing mengenai PCOS nih. Dan perkenalkan saya dengan Dr. Cynthia Susanto, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan pada malam hari ini jangan lupa untuk menanyakan apapun yang mau ditanya. Sebenarnya intinya PCOS sih. Nah, 2 penanya terbaik akan mendapatkan multivitamin dari Blackmores dan juga voucher telekonsultasi dari Link Sehat. Jadi jangan lupa untuk bertanya ya. Nah, malam hari ini saya akan kedatangan seorang tamu. Salah satu pasien saya, beliau adalah pejuang PCOS. Mungkin PCOS banyak banget diderita, dan pada kenyataannya 1 dari 10 perempuan itu ternyata memiliki PCOS gitu ya. Nah, saya ingin mengajak beliau untuk berbagi pengalaman mengenai PCOS yang ada dan apa yang dilakukan pada Mbak Cici agar garis 2 betul. Jadi kalau ada pertanyaan monggo ditanya ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari sebelumnya, nanti akan saya bacakan. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi gini, sebagai introduksi, ya, PCOS adalah satu kelainan metabolik yang sangat-sangat sering diderita oleh perempuan. Gitu. Jadi 1 dari 10 perempuan itu akan memiliki PCOS gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang memiliki PCOS atau tidak, ada 3 diagnosis kriteria yang harus dipenuhi, 2 diantaranya. 1, gangguan mens. Gangguan mens dalam artian dia harus harus terjadi gangguan mens, misalkan mensnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali gitu. Atau jadi ada skipping months. Skipping months dalam arti dia ada di mana mensnya tidak teratur lebih dari 38 hari. Nah, yang kedua kita yang ada adalah hiperandrogen. Halo, selamat malam Mbak Cici dan Mas Eko. Selamat malam. Udah join. Sebentar ya. Sebentar, saya tambahin dulu. Jadi yang kedua adalah hiperandrogen, di mana hiperandrogen kelainan adanya jerawatan yang banyak, terus tumbuh bulu-bulu halus di sekitar jenggot ataupun di kumis-kumis gitu ya. Juga bisa terjadi kebotakan pada perempuan. Nah, yang ketiga adalah gambaran PCO pada USG. Jadi, selamat malam dengan Mbak Cici dengan Mas Eko. Selamat malam, dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama Bocah Indonesia. Dan boleh Mbak Cici dan Mas Eko memperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Cici Agustin dan Eko Robi Santoso, bisa dipanggil Eko. Dari klinik Bocah Indonesia yang udah berhasil hamil, alhamdulillah. Iya, selamat ya Mbak Cici dan Mas Eko. Jadi sekedar ini karena kita topiknya PCO gitu ya, Mbak Cici. Jadi Mbak Cici ini merupakan salah satu pejuang PCOS yang berhasil menaklukkan PCOS. Gitu ya. Jadi boleh Mbak Cici sharing mengenai apa sih kok tahu kalau Mbak Cici itu punya PCOS? Dan kapan sudah mengetahui? Maksudnya kan banyak yang bisa dibaca, tapi kok tahu kalau seandainya Mbak Cici itu punya PCOS? Oh iya. Sebenarnya saya udah gangguan menstruasi tuh dari sejak SMP ya dok. Dari SMP tuh haidnya udah sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi ibu saya tuh khawatir gitu. Namanya juga anak perawan kan gitu. Orang tua tuh pasti khawatir, pasti perhatian sama anaknya. Kok belum haid ya tanggal ini. Akhirnya kita periksa lah dok ke dokter kandungan waktu itu. Pertama kali diperiksa itu
kita kan belum boleh USG transvaginal kan ya. Masih Betul. USG dari perut aja gitu. Katanya endometriosis atau apa gitu, Dok? Endometriosis, kista. Ya, awalnya itu dokternya nyaranin nggak boleh makan mie instan gini dan lain-lain gitu. Akhirnya selang 3 tahun kemudian saya lulus SMA, setelah nikah itu baru saya periksa lagi ke dokter kandungan dan itu baru USG transvaginal ya. Habis itu udah katanya PCOS. Oh ini PCOS Bu, soalnya sel telurnya kecil-kecil banyak sekali. Terus waktu dokter pertama itu bilang kayak gini, jangan mimpi punya anak ya kalau nggak mau diet. Kayak nakut-nakutin gitu dong. Iya. Jadi apa maksudnya? Jadi pada saat itu yang dirasakan hanya gangguan mens ya, Mbak? Gangguan mens, terus tumbuh bulu-bulu halus gitu Dok, kayak kumis gitu di wajah gitu, kayak tebel gitu. Habis itu jerawat sih. Jerawatannya parah nggak? Nggak terlalu, cuman 1-2 kalau mau haid aja. Cuman ya terlalu lama haidnya. Iya. Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau seandainya dari gejala kan Mbak Cici sudah punya satu gangguan mens nih. Yang kedua kan adanya evidence hiperandrogen. Jadi boleh dikatakan sebenarnya hanya dari itu tanpa pemeriksaan USG sudah agak tegak nih PCOS-nya gitu ya. Tapi kan tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata terbukti setelah menikah USG transvaginal ternyata memang sel telurnya kecil-kecil ya. Tapi you're still young. I mean, jadi gini, karena kan masih muda ya, jadi saya selalu apa ya istilahnya mengatakan ke pasien kalau pada masih muda memang selayaknya sel telur tuh banyak gitu. Namun tidak boleh ada gangguan mens, nggak boleh ada hiperandrogen gitu. Oke, terus abis gitu setelah itu apa yang dilakukan Mbak? Setelah itu awalnya sih waktu periksa ke dokter itu kayak ya namanya kita down ya Dok, kayak mikir masa sih saya nggak bisa punya anak, katanya gara-gara diabetes, berat badan terlalu berlebih dia dulu, perasaan yang lebih gemuk dari saya tuh banyak dan mereka habis nikah juga fine-fine aja bisa langsung hamil, kenapa harus saya gitu loh Dok, kayak gitu. Awalnya sih ya udahlah kita bawa enjoy aja, baru nikah 1-2 bulan kan Dok, kita nggak terlalu promil yang terlalu gitu, kita bawa santai aja dulu, makan juga masih berantakan, minuman masih senang junk food, makan McD gitu-gituan lah. Jadi waktu awal-awal nikah masih dengan lifestyle yang belum berubah ya? Belum masih berantakan banget. Kapan ke bocah? Klinik aja kemarin. Apa Dok? Kapan ke bocah? Pindah ke bocah pertama kali tanggal 25 Juli 2020 baru kemarin. Terus apa yang dilakukan di bocah? Di klinik bocah pertama kali dengan dokter Cynthia kita melakukan bocah 3 langkah. Analisa sperma, USG transvaginal, lalu konsul dengan dokter. Dari Mas Eko, gimana nih Mas Eko? Pengalamannya di bocah kemarin. Pertama kalinya? Apakah itu sperma analisa pertama atau gimana nih? Awalnya tuh cukup kaget ya Dok, kan kita tidak pernah tuh namanya tahu masalah ini. Biasanya taunya kan habis nikah langsung istri hamil gitu-gitu kan. Iya betul. Awalnya kita sepakat sama istri, tapi kaget juga Dok kalau katanya mau analisa ini tentang sperma. Jadi kok gitu loh. Jadi kok pakai analisa segala, masa saya ada kelainan atau apa, kan wajar Dok ya. Iya betul. Satu malu, keduanya kayak kurang percaya diri Dok. Jadi kayak wah minder nih kayaknya. Apalagi nanti ketemu dokternya minder. Terus akhirnya sama istri kita sepakat ya udah kan kita pengen punya keturunan, jadi hamilnya harus sama-sama nggak boleh salah satu. Itu sih kemarin. Oke. Jadi memang wajar ya, maksudnya bagi seorang laki-laki disuruh melakukan pemeriksaan sperma dan merasa seperti loh kok gini gitu ya. Mungkin betul. Merasa selama ini tidak ada masalah apa-apa gitu. Tapi akhirnya menurunkan ego sedikit dan akhirnya mau untuk diperiksa ya Mas Eko. Iya betul. Ya gini Dok, awalnya ya kalau kita berprangka buruk sama istri doang kan nggak fair Dok. Jadi
Jadi kalau kita nggak analisa berarti kita satu bisa dibilang terlalu percaya diri. Kedua, kalau ada apa-apa nanti yang disalahkan kan istri, belum Iya. tentu istri kan yang salah kan gitu dong. Itu benar banget. Jadi bagi para semuanya yang nonton, apa yang disampaikan Mas Eko tuh benar. Jadi jangan kalau yang namanya masalah fertilitas yang disalahkan nomor satu adalah istri, tapi belum tentu sebenarnya masalah hanya dari istri gitu. Karena laki-laki juga sangat berperan dan ternyata 40% itu karena istri, 40% karena suami. Gitu, iya. Dan 20%-nya ternyata unexplained gitu. Oke, terus lanjut lagi Mbak Cici, Mas Eko, abis dari situ gimana? Habis dari klinik bocah, kita kan pasti punya ada keinginan segera pengen punya anak, kita lagi program, pasti kita kepikiran dong, kapan ya hamil, pasti kayak gitu. Akhirnya kita berusaha merubah pola hidup sehat dengan cara Apa yang dilakukan? Dengan cara apa kemarin? Kalau dokter kemarin kan caranya kita harus sering olahraga, terutama pagi hari. Terus makan makanan sehat, kalau bisa kita masak sendiri. Ya kita betul-betul itu dok, di luar itu kita ya kalau kita cuma ikhtiar kan nggak bagus dok ya, harus disertai dengan doa. Ya itu dok, salah satunya kami menerapkan hidup sehat kayak gitu, yang biasa males-malesan bangun siang, terus kita nggak mau berolahraga, makan maunya instan-instan. Nah, kita rubah dok dari kita hidup sehat, akhirnya udah terjadi kebiasaan juga dok. Terus ya kita dapat, ini kan bonus dok ya. Dapat suatu anugerah lah. Betul. Betul. Jadi jangan lupa. Jadi apa yang dikatakan Mbak Cici Mas Eko juga sangat benar ya. Jadi lifestyle modification itu tidak hanya terjadi secara instan. Jadi memang harus ada kemauan. Jadi harus dirubah dari bangun tidurnya, olahraganya, makan makanannya. Jadi pantangannya lumayan banyak. Yang satu tuh pantangan terbesar tuh sebenarnya gula nih. Gula kan kita makanan terlalu banyak gula ya, manis, karbo, terus goreng-gorengan, bentar-bentar lihat tukang jajanan gorengan pengen beli rasanya kayak gitu. Itu yang harus benar-benar dikata. Terus junk food gitu ya. Susah nggak Mbak untuk memaintain? Karena orang udah rasanya tuh malas duluan gitu, begitu denger, gue disuruh ini, beneran tuh ya. Susah nggak? Awalnya sih memang sulit ya dok. Yang biasanya pengen ini, pengen itu, ya udahlah. Tapi kalau kita diawali dengan niat, aku pengen punya anak. Jadi aku harus ngapain supaya bisa punya anak? Masa sih ngandelin program ke dokter aja? Masa sih kita nggak mau berubah? Jadi saya punya itikat, punya niat dari awal, udah kita berubah sama-sama. Bukan hanya saya, bukan hanya suami, berdua. Bangun pagi, kita biasanya males kan pagi jogging. Nggak jogging pun jalan santai aja lah, 45 menit, 1 jam. Terus pulang dari jogging, kita biasanya kan sarapan nasi tuh dok. Kita nggak sarapan nasi, kita makan buah, contohnya melon, minum jus alpukat, itu kan udah kenyang. Nanti jam 10 udah mulai lapar lagi, kita nyemil buah-buah. Baru siangnya kita makan nasi, itu pun dalam porsi sedikit dan sayurannya dibanyakin. Awalnya memang susah sih dari jemput. Awalnya memang susah, tapi bisa ya, bisa kan? Intinya harus bisa kalau seandainya ada niat yang baik gitu. Terus apalagi Mbak, waktu usia pernikahannya berapa lama sih? Usia pernikahan sekarang sudah 1 tahun dok. Kemarin waktu masih program tuh sekitar masih berapa? 7 bulan ya? Masih 7 bulan. Iya, 7 bulan usia pernikahan, kita program. Waktu itu ketemu dokter Tiara juga. Kan kita kan ada masalah infeksi juga tuh dok. Udah diobatin kayak jadi lingkaran setan gitu. Tetap ada gitu. Sampai dokter Tiara pun gitu, udah Pak, gak usah kesini lagi. Belum 1 tahun nikah kok. Nanti kalau udah 1 tahun kita serius. Percuma bapak ibunya kalau nggak serius bolak-balik ke sini. Iya dok gitu. Kita udah nggak balik lagi dok sana. Tapi kita merubah pola hidup. Tahu-tahu kasih kabar 2 bulan nggak klinik. Tapi saya tetap konsumsi obat yang diresepin dokter dong. Dengan merubah pola hidup sehat juga.
balik-balik ke sana udah hamil tiba-tiba 6 minggu. Iya, jadi intinya rubah gaya hidup gitu ya. Dan emang sih sebenarnya kalau kalau belum 1 tahun, toh kita juga ya udah have fun dulu gitu ya. Tapi jangan keblinger. Kebanyakan kan orang keblinger ya nunggu sampai lama gitu baru ini dan ternyata ada apa ada masalah. Kayaknya ada pertanyaan buat kalian nih. Berapa lama? Mana tuh tadi? Eh, berapa lama program sampai kalian dapat Dari garis dua? Juli, Agustus, September, 3 bulan tapi 4 kali pertemuan sama dokter. 3 bulan. Secepat itu loh, asal ada tekad niat untuk Niat, Dok. apa Niat namanya? sekali, niat. Iya. Mas Eko, aku pergi banget nih. Ketika- Pokoknya tahun ini Iya. istriku pasti hamil lah. Itu doa yang harus ditanamkan tuh. Jangan Dok, sama dokter Tiara itu. Saya yakin dok, istri saya tahun ini pasti hamil. Udah akhirnya terjadilah. Berawal dari memang Pokoknya harus kalau- gitu. Kata-kata kan harus positif terus dok kan dok. Betul, jadi nggak boleh berpikiran negatif. Oh sorry, tadi yang masalah infeksi itu boleh sharing kah? Apa yang didapatin dan apa yang dilakukan? Oh, kalau itu dari analisa sperma suami itu leukosit ya. Leukositnya leukosit tinggi. sel darah putihnya tinggi dok. Hmm. Waktu analisa sperma pertama tuh nggak terlalu rendah, belum sampai 1 juta. Waktu yang kedua tuh udah di atas, udah lebih. Jadi kita kayak kok nggak ada perubahan ya. Memang dari itunya kuantitas udah bertambah, maksudnya volumenya udah bertambah. Cuman kok leukositnya makin tinggi gitu. Awal itu iya Pak. Terus kita konsumsi obat dari dokter Tiara yang buat infeksi itu. Jadi kan ceritanya singkat sih dok. Saya debat sama dokter ini Tiara. Nah, kita debat, katanya gini, Bapak kalau nggak konsisten, Bapak kalau masih tetap nggak percaya perkataan saya, ya udah Bapak nggak usah kesini lagi lah, Bapak masih muda, katanya gitu. Oke. Kan diresepin tuh sama dokter Tiara, katanya. Iya. Nggak boleh berhubungan selama 2 minggu dok. Kalau pasangan muda mana tahan dok ya kan? Boleh, tapi kalau lagi infeksi harusnya pakai kondom dulu maksudnya. Nah, terus dari situ dok, saya nyeletuknya kan ya doa juga ya dok ya. Saya bilang. Tapi saya yakin dok, pokoknya tahun ini belum sampai akhir tahun saya pasti dapat, saya gitu dok. Tapi penuh keyakinan dan akhirnya bisa ya. Oke, sebentar ya, saya jawabin beberapa pertanyaan dulu ya. Di USG dari Mbak Dalila, di USG kelihatan PCO pada hari keberapa dok? Biasanya pada hari kedua, sebenarnya kalau PCO bisa terlihat kapan saja sih. Selama dia ada gangguan mens, datang aja nggak harus tunggu mens, itu bisa kelihatan PCO atau tidak. Gitu. PCO jadi adalah gambaran USG yang satu kecil-kecil pada gambaran USG ya, itu PCO. Oke. Dari Mbak Anissa, menikah 10 tahun, umurnya sudah 38, siklus menstruasi 30-32, PCOS Januari 2018, operasi miom, dan 2020 November kuret polip, sudah insem 3 kali. Jadi kalau misalkan memang sudah insem beberapa kali, mungkin boleh dipikirkan ke arah IVF, karena begitu 4 kali dia lebih dari 4 kali akan memiliki peluang hamil yang sama. Oh iya, Mbak Cici boleh boleh waktu itu kan Mbak Cici minta insem. Oh iya. Iya, boleh diceritakan nggak itu? Kenapa waktu itu saya bilang ntar dulu gitu. Iya dok, waktu itu saya program ya kan. Waktu program saya udahlah dok, insem aja, udah suntikin aja buat pembesar sel telur kan. Terus. Putus-putus dok. Halo.
Halo, Udah, maaf. Iya, terus. Setelah itu kan dokter nyaranin, udah kan katanya kan step by step dulu, nggak boleh langsung itu. Kalau disuntik membesar sel telur, takutnya nanti sel telurnya jadi semua besar-besar semua, otomatis kan nggak bisa dong, karena rahim kan cuma menampung 1-2 janin kan. Jadi harus siap-siap switch ke bayi tabung. Dokter kan dulu pernah bilang kayak gitu. Iya, betul. Ya udah, makanya saya nurut. Saya pikir kalau insem cepet jadi. Udahlah dok, saya capek program lama-lama, pengen cepet jadi, insem aja kan. Saya pikir kan langsung disuntikin ke dalam, udah langsung jadi. Betul, jadi gini, jadi kalau inseminasi itu, suara saya masih putus-putus nggak ya? Enggak dok, enggak. Oke. Jadi yang namanya insem itu kan kita mendekatkan sperma lah ya istilahnya. Kita mendekatkan sperma yang sudah dicuci dengan kondisi yang paling baik mendekati jalur atau saluran tuba. Nah, akan tetapi memang peluang untuk inseminasi memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sanggama terjadwal ya atau hubungan alami, di mana angka keberhasilan 10-15%. Namun pada saat itu saya belum mencoba kan, istilahnya Mbak Cici dengan Mas Eko belum pernah coba dengan obat-obat pembesar sel telur. Nah, jadi sebelum stepnya ke insem masih ada kok peluangnya karena saya yakin dengan PCOS murni. Kalau PCOS murni tidak ada masalah dengan tuba dan suaminya toh juga normal, problemnya cuma satu kok, hanya problem di ovulasi saja. Jadi dia biasanya kita tidak pernah tahu kapan masa suburnya PCOS itu. Jadi disarankan akan selalu berhubungan aja 2-3 hari sekali karena pada masanya akan ketemu dengan ovarium yang pada itu. Nah, kenapa dan untuk melakukan itu bisa saja diberikan obat pembesar sel telur ataupun suntik. Namun kalau suntik, sayangnya walaupun dengan dosis yang kecil, terkadang tuh telurnya bangun semua gitu. Jadi kenapa tidak disarankan untuk langsung. Jadi kalau bagian tadi udah ada pertanyaan mengenai program pada PCO, dilihat dulu faktor penyebab lain gitu. Mbak Cici sempat HSG nggak waktu itu? Iya, sempat HSG waktu itu. Waktu pertama kali datang ke klinik bocah, setelah itu dokter menyarankan hari ke-12 ya. Hari ke-12 apa ke-17 gitu datang lagi ke klinik untuk melakukan HSG. Hefosi. Iya, hefosi. Sama HD itu apa dok? Hefosi plus HD gitu. Ya, itu histeroskopi. Histeroskopi adalah satu pemeriksaan untuk menilai dinding rahimnya. Jadi pada saat itu saya curigai karena Mas Eko tadi yang hasil spermanya ada leukosit yang tinggi. Pada saat itu akhirnya saya udah yuk kita lihat aja yuk ke dalam rahimnya, siapa tahu di dalam rahimnya juga ada masalah. Ternyata memang terbukti kan. Jadi infeksinya tuh ya seperti tadi Mbak Cici bilang. Kalau untuk sekarang untuk menjaga kehamilan saya putus-putus ya dok? Iya udah. Udah. Nah, udah. Halo. Halo, iya. Udah dok, udah. Untuk menjaga kehamilan saya lebih itu sih dok, lebih nggak kerja berat, maksudnya nggak angkat beban berat. Terus dari dokter kemarin diresepin obat penguat kandungan juga sama vitamin-vitamin yang dibutuhkan saat untuk menunjang kehamilan lah intinya. Dan saya lebih konsumsi banyak sayuran, banyak buah-buah gitu. Kalau makan sih lebih mikir buat si adik sih, buat yang ada di janin, bukan mikirin diri sendiri gitu. Jadi kita lebih pilih-pilih lah kalau buat makanan gitu. Mana yang baik buat janin sama enggak. Iya. Jadi kalau pada para pejuang PCO yang sudah berhasil hamil, tetap jaga pola makan, tetap jaga pola hidup yang sehat ya, karena
tetap sangat-sangat beresiko untuk kehamilannya. Jadi nggak boleh sembarangan terus tiba-tiba, oh iya gue udah hamil terus lepas. Terus jadi lupa, jadi makan ini, makan itu. Jadi nggak boleh ya. Mas Eko dijaga ya istrinya. Nggak boleh karena benar-benar harus dijaga. Jadi nggak apa namanya tidak boleh sembarangan jadi lepas kontrol. Masih pengaruh kah dok? Kan sel telurnya nggak kecil-kecil lagi, udah jadi janin. Betul. Nah, betul. Jadi bukan sel telurnya justru yang berpengaruh. Jadi ini pengetahuan baru buat kalian juga. Kan PCOS itu kan metabolik ya. Kelainan Ya. metabolik kan. Kalau di organ reproduksi, dia akan mempengaruhi ke sel telur yang kecil-kecil kan. Nah, tapi untuk metaboliknya kan yang kemarin saya bilang, Iya. insulin itu jahat untuk kehamilan gitu. Jadi benar-benar nggak boleh loss. Memang kalau seandainya hamil pasti akan ada kenaikan berat badan, pasti akan seneng ngemil dan segala macam. Tapi bagaimana bagaimana kita bisa menjaga itu semua gitu. Kalau untuk yang kemarin tuh apa dok? Yang saya infeksi itu tiroid atau apa yang bintik kecil-kecil kayak jerawat itu pengaruh nggak dok sama janin? Enggak, kalau itu sudah itu sudah saya bersihkan kemarin. Iya. Suaranya putus-putus ya? Iya. Udah dok, tadi pas waktu jelasin dikit udah. Sekarang udah enggak. Oh iya, ulangin. Oke. Jadi pada pasien PCOS karena ada kelainan metabolik, jadi harus dijaga banget. Halo. Suaranya hilang lagi ya? Putus-putus waktu dokter jelasin itu. Oh ya. Udah dok, udah enggak dok? Halo. Udah. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai dokter yang jelasin tadi. Soal metabolik. Iya, jadi kalau pada PCOS gitu, dia punya ada kelainan yang apa? Jadi ada kelainan namanya insulin resistensi, gitu ya. Jadi insulin resistensi itu jadi gulanya terlalu banyak dan insulinnya tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau misalkan itu tidak dijaga dengan baik, nanti akan berpengaruh ke bayinya bisa besar. Jadi bayi yang gendut ataupun bayi yang lebih dari 4 kilo bukan berarti sehat loh. Ya, jadi benar-benar harus dijaga ya. Bayinya nggak boleh kegendutan. Mendingan gedeinnya di luar aja, jangan di dalam perut. Susah nanti lahirnya. Ya kan? Gitu. Jadi harus benar-benar dijaga. Jadi dia pernah PCO, terus tapi keguguran, bagaimana caranya biar tidak terjadi lagi? Itu ada pertanyaan tadi sebelum kita live. Nah, itu perbaiki dulu PCO-nya. Jadi benar-benar harus dijaga karena metaboliknya itu diperbaiki. Dan dicari tahu juga apakah penyebab keguguran kemarin apa? Nggak cuma PCO loh, banyak hal yang bisa menyebabkan keguguran. Gitu. Memang obat PCO, obat gula. Iya memang. Jadi karena tapi nggak semua pasien PCO itu butuh ya, karena kalau misalkan bukan karena insulin resistensi tidak diberikan. Dok, kok itu yang kurus kok bisa kena PCO ya? Tadi ada yang di kayak gitu. Saya kira yang gemuk aja. Iya, jadi gini, jadi PCOS itu ada 2 tipe. Jadi ada yang tipe yang digemuk sama yang di lean. Lean PCOS itu yang kurus gitu.
sebenarnya pada lean PCOS juga penyebabnya sama loh. Penyebabnya itu juga insulin resistensi. Jadi yang kurus bukan berarti lemaknya nggak ada. Lemak visceralnya bisa aja tebal. Gitu. Mbak Cici boleh udah tambahin satu nggak, Dok? Kalau saya simpulkan, Dok, ya, istri saya ini sebetulnya bukan gemuk kalau saya bilang. Iya. Sinyalnya jelek, Dok. Halo, Dok. Halo. Kedengeran, Dok. Nggak putus-putus. Halo, Dok. Iya, Ya. kedengeran kok. Nah, mau tambahkan, Dok. Monggo silakan. Jadi kalau pengalaman saya, Dok, ya, istri saya tuh bukannya gendut sebetulnya, nggak terlalu gemuk kalau saya bilang. Ya. Dok. Iya. Nah, jadi mungkin kalau berat badan ideal itu 60, istri saya cuma 70, cuma lebih dari 10 kilo dari berat ideal, Dok, sebetulnya ya. Nah, cuman setahu saya dari kecil saya ngomong sama ibunya istri saya, mertua. Itu dari kecil pola hidupnya yang nggak sehat, Dok. Dari mulai bangunnya siang, tidurnya larut pagi, bangunnya siang lagi, Makannya enak-enak tidurnya terus. larut pagi, gitu terus, Dok. Jadi kalau kesimpulan saya, Dok, ya, yang mempengaruhi itu satu, karena pola hidup dari kecil. Kalau saya, Dok, ya. Cuman kalau kita bisa merubah, insya Allah kita bisa, Dok. Betul. Memang sulit, Dok. Sulit memang, saya akui sulit, Dok. Kita aja kemarin janjian sampai saya bilang gini, Dok. Selama setahun saya sudah ngikuti cara pola hidupmu, saya gitu, Dok. Sekarang gantian kamu harus ngikuti pola hidup saya. Saya setelah nikah, Dok, 15 kilo naik, Dok. Oke. Bener. Seneng itu berarti. Terus kemarin baru aja kita program, Dok. Itu saya turun sekitar 5 kilo sampai 6 kilo, Dok. Nah, jadi kita bener-bener punya tekad, Dok. Kalau kita cuma konsul, berobat, kalau kita nggak disertai sama tindakan kita sendiri, ya mungkin hasilnya 50-50, Dok. Tapi kalau kita disertai sama usaha kita, mungkin hasilnya bisa 99%. Kalau kesimpulan saya gitu. Iya, betul banget. Jadi lifestyle itu tidak bisa saya yang nyuruh doang. Iya kan? Betul, Dok. Jadi kalau misalkan diminta, tetap harus dijalani. Gitu ya. Betul, Dok. Jangan maksudnya nggak bisa tuh yang namanya. Jadi harus tahu berat badan ideal untuk tinggi badannya berapa. Betul. Ya kan? Jadi itu yang dibuat acuan untuk menurunkan berat badan. Penurunan berat badan juga tidak bisa signifikan, 5% sampai dengan 10% dulu dalam waktu 3 bulan. Gitu. Nanti ritme mensnya bisa balik. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh lagi tuh tidur menjelang pagi kecuali nonton drakor ya, Mbak Cici ya. Bukan, Dok, kita main game, Dok. Kita kan main game. Iya, Dok, main game gitu. Main game. Nah, ya berarti nggak boleh. Jadi tidurnya tuh harus cukup. Apalagi sekarang hamil harus bener-bener. Karena yang kalau udah hamil yang dipikirin bukan diri sendiri ya, anaknya harus dipikirin. Ya kan? Gitu. Jadi gimana caranya harus ya buat demi dapetinnya susah harus disayang-sayang banget. Gitu ya. Jadi tetap dengan hidup sehat dan harus benar-benar dijaga semuanya.
Dok, kalau hamil gini belum boleh olahraga ya? Kayak jalan-jalan santai aja gitu kan? Kehamilan Jalan saya santai baru boleh. 8 minggu. Jalan santai boleh. Olahraga boleh. Yoga, yoga tuh kan yoga hamil kan juga banyak kan? Gitu. Yang nggak boleh tuh ya lari, jingkrak-jingkrakan tuh ya nggak boleh. Gitu. Tapi Iya. kalau jalan jalan ya terus abis gitu apa namanya untuk yoga itu boleh gitu. Iya, Dok. Iya, jadi kalau misalkan mensnya nggak lancar ada pertanyaan. Jadi mens lancar sama dengan PCOS nggak? Tidak. Jadi mens tidak lancar itu harus dicari tahu penyebabnya dulu. Jadi banyak banget penyebabnya selain PCOS. PCOS itu diagnosa terakhir setelah kita cari tahu yang lain. Gitu. Oh iya, jalannya berapa menit? 30 menit minimal. Maksimalnya 1 jam lah. Jalannya jalan santai ya, jangan jalan cepet-cepet tersandung lagi. Hati-hati jalannya. Kejubla. Gitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan nggak dari Mas Eko atau Mbak Cici? Itu aja. Wah. Selamat malam Mbak Nia. Iya, kangen ya nggak ketemu, udah lama nggak ketemu. Dok, ini ada beberapa Yes. pertanyaan. Boleh ditanyain nggak, Dok? Boleh, boleh. Mana ini? Dok, kalau udah PCOS, terus tubanya sebelahnya itu non-paten, maksudnya tersumbat, masih bisa alami nggak, Dok? Kalau tubanya salah satunya masih ada, dan telur yang besar di sisi yang terbuka, bisa. Masih bisa ya. Terus ciri-ciri terkena PCOS itu apa, Dok? Yang banyak ditanyakan nih, PCOS itu apa Iya. sih, ciri-cirinya apa gitu, Dok? 1, gangguan mens. Gitu, itu udah pasti tuh gangguan mens. Ada yang ya 80% gangguan mens. Jadi ada 2 bulan sekali mensnya, 3 bulan sekali. Pokoknya siklusnya ngacak aja. Lebih dari 40 hari. Yang kedua, ada tumbuh bulu-bulu halus ya di kumis, jadi kumisan, misalkan jenggotan atau jerawatan. Terus bisa terjadi kebotakan gitu. Jadi dia hiperandrogen. Itu dari gejala. Laki-laki ya, Dok? Iya betul banget. Jadi kebanyakan hormon laki-laki. Yang ketiga harus diperiksakan USG. Kalau di USG-nya ada zat telur yang kecil-kecil itu baru PCO. Terus kalau kesumbat dua-duanya, Dok, harus bayi tabung berarti? Kalau kesumbat dua-duanya ya iya harus bayi tabung. Apa kalau di laparoskopi tuh bisa nanti nggak kesumbat lagi gitu, Dok? Nah, kalau di laparoskopi bisa menjadi pembuktian kita sih, pembuktian benar-benar enggak kalau dia tuh tubanya tersumbat karena kan lagi pada rileks ya. Rileks jadi tidak ada rasa nyeri atau apapun. Jadi benar-benar kelihatan tuh, tapi biasanya kalau kita perbaiki pun outcome-nya nggak terlalu baik daripada buang uangnya ke situ mendingan ke bayi tabung kan harganya hampir mirip. Kalau PCOS gitu nggak boleh makan prona kedelai dan kayak tahu tempe gitu, Dok? Nggak boleh ya? Kalau PCOS boleh, tapi nggak yang terlalu banyak. Yang nggak boleh tuh dairy product tuh susu, keju gitu. Terus yang goreng-gorengan, tepung-tepungan kayak gitu. Dok, sampein dok, ini kan sebagai suami dok ya, ngeluhkan dikit lah, boleh kan dok? Boleh. Jadi gini dok, jadi saya pernah debat nih dok sama istri dok. Ya. Rata-rata perempuan sekarang kan pengen terlihat wah gitu kan mukanya pakai Glowing. skincare lah, Glowing. pakai suntik-suntik gitu loh dok ya. Ya. Suntik-suntik putih. Nah, jadi saya pernah debat sama istri saya dok. Setahu saya, kalau saya lihat di sumber internet manapun, terus saya pernah ketemu sama dokter juga kan nggak menyarankan kalau pakai skincare dok ya, walaupun itu sudah BPOM.
Nah, jadi saya pernah debat sama istri. Kalau kamu pengen cantik, nggak pengen punya anak, terserah saya gitu dok. Tapi kalau kamu pengen punya anak, jangan pakai ini, saya gitu dok. Kan itu untuk penampilan doang. Itu nanti kalau sudah punya anak 3 apa 4, saya izinin dok. Tapi kalau sekarang saya nggak izinin. Nggak boleh pakai skincare dok, biar buluk. Jadi itu pun harus digarisbawahi dok. Sebetulnya skincare juga itu berdampak pada kondisi ini si perempuannya. Itu katanya masalah besar juga dok kalau dipakai terus menerus ya kan. Bikin janin cacat nggak dok? Katanya sih kayak gitu ya. Kalau kita pakai skincare yang ada hidroquinone itu merkuri Iya, betul. yang berbahaya gitu. Betul. Bikin janin Betul. cacat. Ya, jadi kalau misalkan skincare khususnya untuk yang jerawatan ya, yang untuk peeling, yang bisa ngupas-ngupas, terus untuk jerawatan, yang memiliki apa namanya ada hidroquinonnya, terus ada retinoic acidnya gitu, itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi harap kalau misalkan sudah hamil, apalagi hamil kecil, harap sangat-sangat berhati-hati menggunakan produk-produk kimia apapun, nggak cuma skincare loh, gitu. Cat rambut, terus ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya apapun yang dipakai bahan kimia di kulit karena bisa tetap masuk gitu. Jadi betul Mas Eko. Jadi hati-hati dalam pemakaian skincare walaupun BPOM, tapi tapi mohon dilihat dulu kandungannya. Jadi tidak semua skincare itu aman loh, gitu. Dan permasalahan jerawatan yang ada pada pasien-pasien PCOS itu karena hormonnya. Kalau hormonnya bisa diperbaiki, nanti juga hilang sendiri itu jerawatannya. Bukan malah karena ini jadi pakai obat jerawat, nggak bisa kalau misalnya hormonnya masih stabil, begitu lagi percuma. Betul banget kan? Gitu, karena hormonnya masalahnya. Tapi bukan karena saya pelit kan dok? Kalau itu Mbak Cici yang jawab. Yang lain aja glowing boleh pakai skincare, kok nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa, simpen buat anaknya lah. Iya. Enggak lah. Intinya kalau lagi hamil sangat-sangat berhati-hati menggunakan itu. Jadi yang sebenarnya aman tuh cuma moisturizer sama sunblock gitu. Saya dulu pernah ke dokter kandungan cuma dibilangin kalau sudah kurus harus balik lagi. Saya jadi malas, emangnya harus kurus dulu dok baru bisa hamil. Nah sebenarnya bukan itu sih. Intinya kalau misalkan emang berat badannya terlalu berlebihan, baik di laki-laki ataupun di perempuan bisa mencegah keluarnya sel telur yang baik ataupun sel sperma yang baik. Jadi itu untuk lifestyle sebenarnya, untuk kurangi berat badan kan untuk sehat juga. Jadi nggak ada salahnya sih menurut saya untuk melakukan itu. Dan dengan menurun berat badan, hormonnya balik, nanti mensnya juga ikutan teratur kok. Gitu. Minta bahas amenor primer, bukan premier ya, ini bukan bioskop. Bioskopnya lagi tutup sekarang. Jadi kita ngomong amenor primer. Kalau amenor primer itu beda ya dengan PCOS. Kalau PCOS itu amenor sekunder, di mana seorang perempuan sudah mens, namun pada certain age dia tiba-tiba mensnya jadi panjang, terus dia 2-3 bulan sekali. Nah kalau amenor primer itu ada kasusnya perempuan tidak pernah mens dari kecil. Gitu. Rambut rontok gejala dari PCOS, itu gejala dari hiperandrogen. Bisa jadi Ya, sampai itu, saya kemarin rontok sekali, kayak saya tuh tiap nyisir rambut tuh nangis. Ya Allah kok kayak gini, saya kan suka rambut panjang tuh dok, kayak kelihatan anggun gitu. Rambut saya panjang, saya sisirin, kok pada rontok semuanya, lama-lama botak ini. Betul, yang tadi saya bilang Mbak Cici. Jadi kalau seandainya kalau misalkan hiperandrogen itu kan kelebihan hormon laki ya testosteron kelebihan ya itu
justru malah jadi kebotakan. Di sini malah tumbuh kayak kumis sama jenggot, tapi di sini jadi botak. Gitu. Pak ya. Mbak Cici boleh minum susu nggak sekarang? Ya boleh kalau sekarang. Boleh. Tapi maksudnya nggak yang tiap hari gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi kemarin belum, sebaiknya dihindari dulu. Gitu. Nah, ini ada yang didiagnosa PCO tapi haidnya teratur. Nah, kalau jadi haidnya bisa saja teratur. Jadi kan dari 3 yang tadi tuh gangguan mens, hiperandrogen atau PCO. Kalau misalnya nggak ada gangguan mens tapi ada 2 ini atau tegak PCOS-nya. Gitu. Nah, kalau ada yang mau promil gigi bolong ditambal dulu. Iya sih, sebenarnya kalau lagi hamil hati-hati kalau mau benerin gigi. Giginya harus dibenerin dulu. Gitu. Mbak Cici ada yang pantangan makan kemarin-kemarin apa sih yang dilakukan selama kemarin? Oh, kemarin sebelum hamil tuh, Dok. Yang dilakukan pantangan makan apa yang Mbak Cici lakukan? Sebenarnya belum pantang-pantangan banget sih udah dikasih, Dok. Cuman ya agak ngurangi nasi itu sih. Biasanya kan nasi pagi malam gitu. Malam kita sering keangkringan lah nasinya yang banyak kali. Sekarang udah enggak, cuman makan siang hari aja. Itu pun sahurnya lebih dibanyakin kayak sayur sop, sayur bayam gitu-gitu deh, Dok. Iya, jadi mengurangi karbo ya. Iya, mengurangi karbo dulu. Intinya mengurangi karbo banget ya. Iya. Saya kemarin BB dari 77, Dok. Mentok 72 tuh udah nggak turun. Saya kan diajak suami, puasa Senin Kamis tuh. Hari Senin saya puasa. Bangun pagi, kita jogging kan ya, Pak. Jogging, lari-lari tipis gitu. Bentaran, pulang kan, Dok. Habis teler, seharian tuh tidur aja. Mual. Saya pikir paling ini masuk angin biasa kali ya. Apa gara-gara ngurangin makan itu. Suami nyeletuk gini, nggak coba dites spek aja. Saya emang nggak berani, Dok. Orang biasanya dites spek masih negatif kan, takut kecewa lagi gitu. Tapi lama-lama kok penasaran. Ada saudara juga yang bilang, jangan disepelein, siapa tahu hamil beneran emang. Ya udah, Dok, aku coba tes spek. Mana dong gambarnya? Mana gambarnya? Lihat dong. Jadi beneran garis 2-nya beneran. Sama itunya dong, yang USG yang kemarin kita lihat. Di mana USG-nya? Di situ ya. Susah, Dok, ambilnya, Dok, ada di kotak sini. Bisa tadi. Gigi bolong dengan promil tidak ada hubungannya. Hubungannya nanti kalau seandainya hamil. Kalau seandainya sudah hamil, giginya ada yang bolong bisa menjadi sumber infeksi masuk sih. Jadi bukan ke promilnya ya. Mau promil mulai dari mana? Bisa dilakukan pemeriksaan konsultasi USG dan sperma analisa terlebih dahulu ya. Kebetulan di Bocah Indonesia ada program yang namanya Bocah 3 langkah atau Bocah 4 langkah, di mana bisa datang untuk melakukan konsultasi dengan Obgyn, USG, dan juga sperma analisa. Dan kalau misalkan emang mau, silakan ketemu juga dengan dokter andrologi juga. Iya, ada yang mau bocah besok. Hah? Musuh saya. Musuh. Mana? Kemarin. Tuh, itu hasil USG-nya. Nah, itu yang di hasil USG yang bagian bawah itu adalah detak jantung bayinya. Jadi Mbak Cici sudah ini memang sudah terkonfirmasi ya, sudah ada calon janinnya dan sudah ada detak jantungnya. Gitu. Ya kan? Jadi PCOS mesti tes tiroid. Iya, jadi PCOS itu diagnosa terakhir, jadi harus disingkirkan dulu kelainan lain yang bisa menyebabkan gangguan mens. Gitu. PCOS harus USG transvaginal. Kalau misalkan belum nikah ya tidak ya. Seperti tadi Mbak Cici cerita di awal, beliau belum nikah pada saat itu, USG dilakukan dari perut. Setelah menikah baru dilakukan USG transvaginal. Mbak Cici 4 bulan kemarin mensnya teratur alami atau dengan obat mensnya?
dengan obat diresepin dokter Cynthia. Sebelumnya Di kan temannya, awal. iya di awal ya dok, 2 bulan Mm-mm. sekali, 3 bulan Mm-mm. sekali, terus tidak dari Mm. dokter, konsumsi dari obat dokter udah mulai mesnya lancar. Yang biasanya 3 bulan sekali jadi 45 hari sekali kan lumayan ya dok. Udah tahu lah masa suburnya kapan. Kan waktu itu disuruh dokter juga pakai tes PKLH itu yang buat tes masa Yes, subur itu. Jadi membantu banget sih. yes, yes. Iya, jadinya banyak cara yang bisa itu. Mas, boleh tolong diceritakan obrolannya dengan dokter androloginya apa saja katanya gitu. Cerita lah. Nah, awalnya dokter andrologi tuh bilang gini, pas habis yang 3 langkah itu kan Ada 3 ada langkah pemeriksaan sperma kan dok. analisa sperma. Nah, jadi saya Konsultasi waktu itu. ada keluhan itu leukositnya yang tinggi. 1,20 apa berapa ini dok? Waktu baru-baru. Iya. Leukosit tinggi katanya kalau itu nggak disembuhin nanti jadi lingkaran setan dok. Jadi kalau nggak saya istri saya, kalau nggak istri saya ke saya terus. Ya, Jadi betul. itu disaranin pakai alat kontrasepsi berupa kondom. Iya, waktu berhubungan. Terus Selama 2 berhubungan minggu. juga harus teratur, terus disertai dengan minum obat yang teratur. Iya, kasih obat juga ya. Kasih obat yang Iya. teratur. Kita sama-sama ngonsumsi dok, Iya. tapi namanya anak-anak ya kan, istri saya kan masih anak-anak. Jadi kadang ada nakal-nakalnya dikit, itu pun pas pemeriksaan kedua dok, itu hasilnya lebih parah leukositnya itu. Makin tinggi dok. Makin tinggi dok. Nggak ada perubahan, makin turun malah makin tinggi. Itu awalnya saya debat sama dokter andrologi ya gara-gara itu. Katanya Iya. jangan pengen punya anak dulu Pak, orang masih muda, nanti aja kalau udah pengen punya anak baru ke saya katanya gitu. Tapi saya nyeletuk gini dok, nanti saya yakin bulan 10 kalau nggak bulan 11 pasti istri saya hamil, saya bilang gitu. Amin katanya. Nah itu kan doa juga kan. Betul. Jadi ini dari Mbak Niken, lingkaran setan itu maksudnya apa ya dok? Jadi maksudnya gini, jadi kan dari sperma analisanya Mas Eko tadi diketahui adanya leukosit yang tinggi atau sel darah putih yang tinggi, biasanya karena infeksi. Nah pada saat itu Mbak Cici saya lakukan histeroskopi dan memang diketahui adanya infeksi juga pada rahimnya. Jadi kalau misalkan dua-duanya tidak diterapi ataupun dibersihkan rahimnya, nanti akan terjadi pingpong saja. Jadi cuma muter-muter doang. Jadi Mbak Cici nularin lagi ke Mas Eko nularin lagi ke Mbak Cici. Kapan selesainya kalau seperti itu? Dan rahim itu kan menjadi rumahnya bagi calon bayi ya. Jadi kalau seandainya calon embrionya itu sudah ketemu dan mau masuk ke rumahnya dan di situ banyak istilahnya banyak musuhnya, dia pasti nggak suka dan dia akan turun lagi gitu. Jadi tadi itu maksudnya lingkaran setan seperti itu. Jadi dua-duanya itu harus diterapi. Jadi tidak bisa hanya salah satu aja. Jadi pesan dari Mas Eko tadi di awal harus dua-duanya, nggak bisa salah satu. Gitu. Jadi sepertinya waktunya tinggal 5 menit lagi nih Mbak Cici dengan Mas Eko, ada yang ingin disampaikan nggak ke para viewers khususnya para pejuang PCOS? Satu dok dari saya. Ya. Kalau istri sudah didiagnosa kena PCOS dok, biasanya yang sedih itu cuma istri, rata-rata dok ya. Suami itu kadang nggak mau tahu. Orang kamu yang penyakitan, kamu yang kekurangan, kamu yang punya masalah. Bodoh amat saya ikut-ikut. Kadang gitu dok. Ada juga yang kayak gitu. Terus kita sepakat sebetulnya kalau suami istri itu harusnya sepakat untuk berbenah, untuk berobat. Kadang si suami itu nggak mau dok untuk dianalisa spermanya, takutnya dia. Memang dulu saya juga gitu dok, takutnya dia nanti saya malu, biarpun sama istri kadang suami itu gengsi dok. Bener, kadang suami itu gengsi. Setuju. Apalagi kalau sama orang lain kan gitu dok ya. Nah, jadi kalau memang
sudah sepakat pengen punya anak, harus dirundingkan mateng-mateng, harus berjuang sama-sama. Kalau memang sudah waktunya, mau umur berapapun pasti dikasih. Kalau saya gitu. Betul, betul, betul. Jadi harus menurunkan ego ya sebagai seorang laki-laki. Jangan hanya menyalahkan istri terus, tapi harus berjuang bersama, gitu ya. Dan harus mau diperiksa. Jadi belum tentu kesalahan hanya di perempuannya saja gitu ya. Betul. Gitu. Dari Mbak Cici gimana? Kalau saya sendiri buat pejuang PCOS, jangan takut buat periksa ya. Kebanyakan tuh mereka udah tahu ciri-cirinya, cuman masih takut buat periksa. Takut nanti dia didiagnosa seperti ini, seperti itu. Kalau saya sendiri sih lebih plong ya kalau udah diperiksa, terus ditangani dokter yang tepat ya, cocok menurut saya. Dan ya itu sih dok, jangan takut periksa. Ya ikutin step-step dari dokter, saran dari dokter. Terus kita kan sama-sama kerjasama ya dok, nggak bisa dokter aja, nggak bisa saya aja, harus sama-sama. Dokternya melakukan yang terbaik, kita juga sebagai pasien juga melakukan yang terbaik, insya Allah pasti berhasil. Iya, betul. Jadi kalau dari saya sebagai penutup, jadi betul banget ya. Jadi kami dari Dokter Objin hanya bertindak memberikan nasihat dan melakukan diagnosa dulu, setelah itu memberikan nasihat. Dan tapi nasihat tersebut harus dijalani dengan betul. Dan mudah-mudahan jikalau itu dijalani dengan betul, ya mudah-mudahan garis 2 segera muncul. Seperti Mbak Cici dan Mas Eko, dengan hamil alami ternyata bisa untuk PCOS. Gitu. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Cici dengan Mas Eko atas sharing-sharingnya, waktunya. Ini dok. Wow. Mesinnya dipakai dok. Spesial mulai kan. Iya, spesial. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk sharingnya. Dinantikan konsul berikutnya ya. Kita lihat lagi ya si dedek bayinya udah 10 minggu nanti ya. Kurang lebih. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton bersama Bocah Indonesia. Dan jangan lupa bagi 2 penanya terbaik tadi akan diberikan voucher multivitamin dari Blackmores dan juga voucher telekonsultasi dari Link Sehat. Terima kasih dan selamat malam dari saya, Mbak Cici dan Mas Eko. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.